Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu ada saya, Rega Gia Perdana, ada Ana Taresia, ada Salwa Sakinah, Abiandra, dan Zalfaraya. Di sini kami akan membahas seputar sistem operasi Linux, tentang sistem keamanannya, dan juga tentang cloud computingnya. Latar belakang. Latar belakang yaitu perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan berbagai ancaman seperti kejahatan komputer dan penyadapan data. Ancaman ini sering terjadi karena kurangnya sistem pengamanan yang tepat dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Keamanan komputer bertujuan untuk mencegah akses tidak sah dengan membatasi hak akses pada sistem, terutama karena penggunaan internet sebagai jaringan global berbasis protokol TCP/IP telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Celah keamanan dapat muncul karena instalasi berbagai aplikasi yang membuka port komunikasi pada protokol TCP maupun UDP. Port yang terbuka memungkinkan komunikasi antar perangkat, tetapi juga dapat dimanfaatkan penyusup untuk masuk secara ilegal ke dalam jaringan. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengancam data dan seluruh sistem komputer yang terhubung. Baik, di sini ada definisi Linux. Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka. Didistribusikan di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. OS Linux terdiri dari kernel Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds dan berbagai perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas open source. Sebagai sistem operasi yang bebas dan sumber terbuka, OS Linux menjadi populer di kalangan pengguna komputer yang memiliki minat pada teknologi dan ingin lebih memahami cara kerja sistem operasi. Selain itu, OS Linux juga digunakan oleh banyak perusahaan dan organisasi di seluruh dunia karena kemampuannya yang dapat diubah dan disesuaikan sesuai kebutuhan mereka. Kelebihan sistem operasi Linux. 1. Gratis. Kita bisa menggunakan Linux secara gratis baik penggunaan pribadi ataupun bisnis. 2. Mudah digunakan. Linux dianggap sebagai sistem operasi yang rumit terutama bagi pemula. 3. Aman dari serangan. Linux terkenal sebagai sistem operasi yang aman dari serangan hacker dan virus. 4. Banyak pilihan distro. Distro atau distribusi Linux adalah varian sistem operasi yang dikembangkan dari kernel Linux dengan berbagai konfigurasi dan software tambahan. Baik, selanjutnya adalah kekurangan SO Linux. Yang pertama, aplikasi masih sedikit ketersediaannya. Memang terbatas dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Windows atau Mac OS. Yang kedua, kendala dukungan header. Masalah dukungan header masih menjadi kendala ketika menggunakan Linux, terutama untuk hardware yang lebih baru. Jadi pada sistem keamanan pada Linux itu ada beberapa yang kami akan paparkan. Jadi yang pertama itu ada address space layout randomization. Itu adalah sebuah teknik keamanan yang dirancang untuk mencegah tata letak memori yang dapat diprediksi dalam proses yang sedang berjalan. Lalu yang kedua ada manajemen hak akses. Pada fitur ini, keamanan sistem operasi berbasis Linux merujuk pada proses mengatur dan mengendalikan siapa saja yang dapat mengakses, menggunakan, dan memodifikasi sumber daya tertentu dalam sistem. Lalu yang ketiga ada kernel Linux, yang dimana inti dari sistem operasi Linux yang bertanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak lainnya. Yang keempat ada firewall, adalah komponen penting dari sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai pengawas lalu lintas jaringan. Kemudian di sini ada cloud computing Linux, yaitu cloud computing pada Linux menuju pada penggunaan teknologi komputasi awan yang berbasis sistem operasi Linux untuk menyediakan sumber daya TI secara fleksibel dan skalabel melalui internet. Cloud computing adalah model penyediaan layanan TI secara remote melalui internet, termasuk penyimpanan data, pengolahan data, dan layanan aplikasi. Pada Linux, cloud computing biasanya melibatkan server Linux yang dihosting di data center dan menyediakan layanan kepada pengguna atau organisasi. Kemudian di sini ada VirtualBox. Apa itu VirtualBox?
Oracle VM VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi tipe 2 host hypervisor yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi tamu atau guest OS. Di atas sistem operasi host, di Linux, VirtualBox dipasang sebagai aplikasi dan berjalan di atas kernel Linux. Fungsinya mirip dengan VMware Workstation, tetapi VirtualBox bersifat open source dengan beberapa komponen tambahan berlisensi. Untuk fitur utama VirtualBox di Linux, yang pertama ada Closed Platform, bisa dijalankan di Linux, Windows, Mac OS, dan Solaris. Kedua, dukungan OS tamu luas, Windows sebagai distro Linux, BSD, bahkan OS lama seperti DOS. Yang ketiga ada snapshot dan cloning, menyimpan kondisi VM untuk rollback atau membuat salinan cepat. Yang keempat, share folders and clipboard, integrasi antara host Linux dan guest OS. Virtual networking mendukung NAT, bridge, host only, dan internal networking. Yang terakhir adalah extension pack, menambahkan fitur seperti dukungan USB 2.0 atau 3.0, RDP, NPXE boot. Cara kerja di Linux. 1. Host Linux misalnya Ubuntu, Fedora, atau Debian. 2. VirtualBox dipasang sebagai aplikasi di host. 3. Virtual Machine atau VM dibuat dengan konfigurasi CPU, RAM, disk, dan OS tamu. 4. Manajemen VM bisa dijalankan di pause, dihapus, atau diklon sesuai kebutuhan. Nah, sini ada perbandingan antara VirtualBox dengan VMware di Linux. Jadi ada aspek yang membedakan beberapa dari VirtualBox dan VMware. Di VirtualBox lisensinya yaitu open source ataupun gratis, dan di VMware itu gratis personal, berbayar komersial. Untuk performanya di VMware baik tapi lebih ringan untuk eksperimen. Di VMware memiliki performa yang lebih optimal untuk enterprise. Untuk fitur tambahan di VirtualBox ada extension pack seperti USB dan RDP. Di VMware ada integrasi kontainer dan grafisnya juga lebih kuat. Untuk komunitasnya di VirtualBox lebih besar dan open source, dan di VMware sendiri lebih fokus ke enterprise. Baik, selanjutnya adalah implementasi VirtualBox. Yang pertama, menguji sistem operasi baru. Yang kedua, menjalankan aplikasi yang berbeda. Yang ketiga, pengembangan dan eksperimen. Yang keempat adalah pelatihan dan edukasi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan VirtualBox. VirtualBox di Linux adalah solusi gratis, fleksibel, dan open source untuk menjalankan VM. Cocok untuk belajar, eksperimen, dan pengembangan, sementara VMware lebih sering dipakai di lingkungan enterprise dengan kebutuhan performa tinggi. Kemudian ada Docker. Docker yaitu platform containerization yang memungkinkan aplikasi dijalankan secara terisolasi dalam kontainer. Kontainer berbeda dengan VM, lebih ringan karena berbagi kernel Linux host, tetapi tetap memiliki lingkungan eksekusi sendiri. Docker awalnya dikembangkan untuk Linux sehingga integrasinya dengan kernel Linux yang sangat erat. Kemudian di sini ada cara kerja Docker di Linux. Yang pertama, host Linux, sistem operasi utama misalnya Ubuntu, Fedora, CentOS. Yang kedua, Docker Engine, komponen inti yang mengelola kontainer, yaitu ada Docker daemon atau Docker, proses yang menjalankan dan mengatur kontainer. Yang kedua, Docker CLI atau Docker, perintah yang digunakan pengguna untuk berinteraksi. Yang ketiga, image template read only, berisi aplikasi dan dependensi. Yang terakhir, container instance dari image yang berjalan di atas kernel Linux. Fitur utama Docker di Linux. 1. Portabilitas kontainer bisa dijalankan di berbagai distro Linux tanpa perubahan besar. 2. Efisiensi lebih ringan dibandingkan VM karena tidak perlu hypervisor. Ketiga, isolasi. Setiap kontainer memiliki file system, proses, dan jaringan sendiri. 4. Ekosistem besar mendukung Docker Hub atau repository image, Compose, multi-container apps, dan Swarm atau Kubernetes untuk orkestrasi.
Kelima, integrasi kernel Linux memanfaatkan fitur cgroup dan namespace untuk isolasi dan manajemen resource. Nah, di sini ada perbandingan Docker dengan virtual mesin ya pada Linux. Untuk dari segi aspek. Yang pertama diisolasi di Docker, kontainer berbagi kernel host. Sedangkan di virtual mesin, VM punya kernel sendiri. Untuk formanya lebih ringan di Docker dan cepat juga startupnya. Dan di virtual mesin itu lebih berat dan startupnya juga lebih lambat. Di resource, di Docker itu efisien dan hemat RAM ataupun CPU. Untuk di virtual mesin lebih boros resource. Untuk use case-nya di Docker itu microservice, CI/CD, DevOps. Dan untuk di VM-nya ada full OS dan legacy apps. Baik, selanjutnya adalah implementasi Docker. Implementasi Docker di Linux melibatkan instalasi melalui repositori resmi untuk verifikasi terbaru atau manajer paket sistem, kemudian verifikasi instalasi dan perintah Docker PS. Lalu menarik Emacs dari Docker Hub dan menjalankannya menjadi kontainer dengan Docker Run, memberikan kemudahan mengemas aplikasi beserta dependensinya untuk portabilitas dan isolasi lingkungan. Kemudian ada kesimpulan dari Docker, yaitu kesimpulannya Docker di Linux adalah fondasi utama Cloud Native Computing. Dengan memanfaatkan kernel Linux, Docker memungkinkan aplikasi berjalan dalam kontainer yang ringan, portable, dan terisolasi, menjadikannya pilihan utama untuk DevOps, microservice, and deployment skala besar. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata itu datangnya dari kami sendiri, dan bila ada benarnya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.